Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yakni tentang am. Nah, sekarang pembahasan yang akan dibahas yakni berkaitan tentang khos atau khos dan taksis. Khos adalah suatu yang mencakup dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Sedangkan taksis ialah yang dikeluarkan dari sebagian dalil-dalil am. Taksis terbagi menjadi dua bagian, yaitu muttasil dan munfasil. Taksis muttasil ialah istisna, pengecualian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, "Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, di sini pengkhususannya yakni dengan lafadz illah. Jadi yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu adalah orang-orang yang bukan dari golongan orang yang merugi, seperti itu. Terus yang kedua, taqyid bisifat, digantungkan pada sifatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal kafarat, membunuh. Jadi dalam hukuman dari pembunuhan, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah, dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Maka di sini penghususannya kepada orang yang membunuh secara khotoan. Khotoan ini tersalah gitu, atau kalau dalam contohnya itu tidak niat untuk membunuh tapi seperti memukul gitu, tahu-taunya terbunuh seperti itu, tapi tetap disalahkan. Terus taksis bil goyah, taksis dengan goyah atau tujuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna hatta yatahur, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, di sini khususnya adalah jangan dekati kecuali mereka jangan dekati sampai mereka suci gitu. Jadi sebelum mereka suci tidak boleh didekati. Maksudnya tidak boleh berhubungan badan. Terus yang keempat yakni taksis bil badal, taksis dengan badal atau kata ganti, penggantian. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surat Ali Imran ayat 97 ya. Ini buktinya atau dalilnya, tandanya bahwa pengkhususan di sini diwajibkan untuk melaksanakan haji, yakni orang-orang yang mampu, dengan kata ganti manistato'a, seperti itu. Alan nasi ini diganti dengan manistato'a, seperti itu. Terus bagian yang kedua yakni taksis munfasil, ialah taksis, ada berapa di sini? Ada 6 taksis munfasil. Jadi yang pertama adalah taksis kitab bil kitab, mentaksiskan Al-Quran atau mengkhususkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, yakni pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikat, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Ditaksis oleh wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum,
dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Nah, kalau sebelumnya itu tidak diperbolehkan untuk menikahi orang-orang yang musyrik atau orang-orang di luar Islam, itu dilarang. Nah, kalau di sini adalah dikhususkan lagi itu, dan orang-orang wanita ini orang-orang yang masih boleh dinikahi asalkan mereka dari golongan ahli kitab, seperti itu. Selanjutnya yakni taksis kitab bis sunnah, mentaksiskan Al-Quran dengan hadis. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian harta dari seorang anak laki-laki sama dengan bagian harta dari 2 orang anak perempuan. Dalam ayat ini, anak secara keseluruhan akan mendapatkan warisan, baik beragama Islam maupun kafir. Maka ayat tersebut ditaksis oleh al-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu la yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Orang muslim tidak mewarisi pada orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi pada orang muslim. Nah, jadi kalau yang sebelumnya itu masih bersifat umum lafadznya atau pengertiannya, nah di sini dikhususkan dengan hadis Nabi bahwa harta waris itu hanya berlaku antara orang muslim dan orang muslim, seperti itu. Terus taksis sunnah bil kitab, mentaksiskan hadis dengan Al-Quran, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima sholat di antara kamu semua ketika ia berhadas sampai kemudian ia berwudu. Ditaksis oleh firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43, wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir perjalanan, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik dan suci. Nah, kalau yang sebelumnya itu tidak secara gamblang di hadis itu menyatakan bahwa tidak diterima sholatnya orang yang dalam keadaan berhadas kecuali dia berwudu. Memang seperti itu. Namun di sini dikhususkan lagi dengan adanya tayamum. Kalau sebelumnya itu kan hanya di hadisnya sampai berwudu. Nah, bila mana tidak air kan tidak ada pilihan lain, seperti itu. Maka di sini dalam surat An-Nisa ayat 43 diberikan taksis, penghususan dan penjelasan bahwa bisa selainnya itu, selain berwudu yakni bertayamum. Selanjutnya taksis sunnah bis sunnah, mentaksis hadis dengan hadis, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, fima sakotis samaul usyru, pada setiap yang disiram oleh hujan maka zakatnya adalah 1/10. Ditaksis oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pula, yakni laisa fima duna khamsati au sukin sedekah, tidak mesti mengeluarkan zakat atau sedekah untuk yang kurang dari 5 ausuk. Jadi kalau yang sebelumnya itu semuanya yang disiram oleh atau zakat tanaman ya, tumbuh-tumbuhan itu harus dizakati 1/10-nya, seperti itu. Masyhur. Nah, kalau di sini itu ditaksis lagi, maka hanya tanaman yang hasilnya itu
di atas 5 ausuk wasok gitu. Kalau di bawahnya maka tidak perlu, seperti itu, tidak diwajibkan. Terus yang kelima, yakni taksis kitab bil qiyas, mentaksis Al-Quran dengan qiyas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah setiapnya dari keduanya itu 100 kali dera. Jadi yang di sini itu orang yang berzina dihukum 100 kali cambukan per masing-masing orangnya. Maka khusus untuk orang yang amat atau budak perempuan yang masih dalam kekuasaan orang atau budak ya, hukumannya separuhnya dipotong, separuhnya dari yang merdeka, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 25, fa in ataina bifahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita merdeka yang bersuami, atau kebolehan mengawini budak itu. Maka berdasarkan ayat ini, para ulama mengkiaskan atau membandingkan hukuman untuk orang yang abad atau hamba laki-laki adalah separuh hukuman dari hukuman laki-laki merdeka, seperti itu. Taksis sunnah bil qiyas, yakni mentaksis hadis dengan qiyas, seperti hadis Nabi, layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang, maka dihalalkan mendapatkan sindiran atau hinaan dan siksaan. Hadis ini diperuntukkan bukan untuk antara orang tua dan anaknya, karena tidak akan menjadikan pendapat sindiran, hinaan, atau siksaan. Dengan kias bahwa anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tuanya berdasarkan pada firman Allah pada surat Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-sekali jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tuanya perkataan ufin, gitu, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, dari sini semuanya kan, sebelumnya itu di dalam hadis itu dijelaskan bahwa orang yang pelit, yang kikir itu sudah sewajarnya atau diperbolehkan bagi orang lain mencaci, menyindirnya gitu, atau menghinanya, atau bahkan bisa menyiksanya gitu. Menyiksanya ya tentunya dengan tidak melukainya, seperti itu. Karena di hartanya itu kan ada hak-hak dari orang-orang yang membutuhkan gitu. Namun di sini diberikan pengecualian kepada orang tua kepada anaknya, seperti itu kan. Dalam Al-Quran tidak diperbolehkan seorang anak untuk berkata kasar kepada orang tuanya, seperti itu. Cukup di sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Selanjutnya akan membahas tentang nasakh gitu. Baik, saya akhiri. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.